Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya Sofiuddin Soleh. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Oke, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran pada video kali ini atau pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran dan manfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa absen terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, kita kali ini akan belajar tentang pada bab yang sama tetapi pembahasan yang berbeda. Kali ini kita akan, kalau kemarin kita sudah belajar tentang surat-surat dan hadisnya serta pengertiannya, pada kali ini kita akan belajar tentang sedikit ilmu tajwid yang terdapat dalam surat-surat yang telah kita baca kemarin, serta ciri-ciri dari sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang hukum bacaan tafkhim dan tarqiq. Nanti ada dua, yaitu yang pertama bacaan untuk huruf lam, yaitu ada dua, tarqiq dan tafkhim seperti tadi. Kemudian huruf ra juga ada dua, yaitu tarqiq dan tafkhim, sama dengan yang lam. Oke, yang selanjutnya pertama adalah bacaan lam tafkhim. Lam tafkhim adalah hukum bacaan lam pada lafaz jalalah atau lafaz Allah dinamakan lafuz jalalah. Huruf lam pada lafaz Allah tersebut disebut lam jalalah. Lam jalalah dibaca tafkhim atau tebal apabila lafaz Allah didahului harokat fathah dan dhamma. Bisa langsung dilihat di contoh. Contohnya adalah lafaz dzahaballahu dan fazadahumullah. Nah, dari kedua contoh ini yang dimaksud lafaz lam yang dibaca tebal atau tafkhim adalah lafaz Allah tersebut. Yang pertama, kenapa dibaca tebal? Karena sesudah harokat fathah pada huruf ba. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, dibaca tebal karena setelah huruf dhamma harokat dhamma pada huruf mim. Bacaan tebal di sini maksudnya adalah cara bacanya dengan mencucu atau seperti bibirnya maju ke depan seperti itu. Kemudian bacaan lam tarqiq. Lam tarqiq adalah lam jalalah yang dibaca tipis karena didahului harokat kasroh. Contohnya billahi. Dari contoh billahi ini yang dibaca tipis adalah lafaz Allahnya, karena sebelumnya terdapat huruf ba yang berharokat kasroh, dibaca tipis, tidak tafkhim atau tebal. Ya, yang selanjutnya adalah setelah lam tafkhim dan tarqiq, sekarang kita belajar tajwid, yaitu hukum ra. Huruf ra itu hukumnya ada dua, yaitu sama seperti lam tadi, tafkhim atau dibaca tebal dan tarqiq atau dibaca tipis. Nah, ketentuannya untuk yang tafkhim, yang pertama adalah berharokat fathah atau dhamma, mati atau sukun setelah harokat fathah atau dhamma. Yang ketiga adalah setelah
hamzah wasol sebagai fi'il amr atau perintah. Contohnya yang pertama dari berharakat fathah atau dhammah, bisa dilihat di contoh di layar. Aro'aita ruziqna alam taro. Nah, yang pertama tadi adalah berharakat fathah atau dhammah. Lihat baik-baik di contoh, yaitu roknya berharakat fathah atau dhammah, jadi dibaca tafkhim tebal. Yang kedua, sukun setelah harokat fathah atau dhammah. Contohnya wa arsala turhamuna. Nah, itu wa arsala, roknya itu diharokati sukun, dan huruf sebelumnya ada huruf alif diharokati fathah atau dhammah. Nanti roknya itu dibaca tebal atau tafkhim. Yang ketiga adalah mati setelah hamzah wasol sebagai fi'il amr. Fi'il amr ini adalah kalimat yang menunjukkan perintah, bisa dilihat di terjemahan nanti, atau artinya bermakna perintah. Contohnya irfa'u. Nah, ini roknya ini diharokati sukun atau mati. Nah, itu jika didahului harokat baik dhammah, kasrah ataupun fathah, itu nanti dibacanya tebal karena itu bermakna perintah. Nah, untuk membedakan perintah atau bukan nanti bisa dilihat di terjemahan saja. Kemudian hukum rok tarkik atau tipis, syaratnya adalah berharokat kasroh, mati atau sukun setelah harokat kasroh. Contohnya yang pertama dari yang berharokat kasroh terlebih dahulu, roknya contoh lafaz rihlatun. Nah, roknya di sini diharokati kasroh. Selanjutnya dari contoh yang ketentuan yang kedua tadi, contohnya fir'auna miryatun. Nah, dari contoh itu bisa dilihat dengan baik-baik, roknya diharokati sukun atau mati setelah huruf yang sebelumnya diharokati kasroh, seperti itu. Kalau kurang jelas nanti bisa dilihat di buku tajwid yang lengkap itu, atau bisa browsing sendiri di Google, bisa, nanti di sana malah lengkap, insya Allah. Ya baik, setelah kita tadi belajar tajwid tentang hukum bacaan dari huruf lam dan ro, ya ada dua, masing-masing ada dua, yaitu tafkhim dan tarqiq, yang sudah ada pemaparannya tadi. Selanjutnya kita akan melanjutkan dari pelajaran yang kemarin, dari sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kalau kemarin kita belajar tentang pengertiannya saja atau kriterianya, kita sekarang belajar tentang ciri-ciri dari sikap optimis. Yang pertama, apa itu sikap optimis? Maksud dari sikap optimis, kemarin kita sudah belajar sikap optimis adalah sikap yakin atau percaya diri terhadap diri sendiri untuk mampu atau bisa untuk melakukan suatu hal atau pekerjaan. Cirinya yang pertama adalah tetap semangat dalam menghadapi masalah, kemudian memiliki harapan yang baik saat sebelum melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu pekerjaan dengan senang hati dan bersemangat, bisa melihat peluang atau kesempatan di semua keadaan dan kondisi. Nah, dari keempat ciri ini yang sangat penting adalah tetap semangat dan bisa melihat peluang di semua kondisi. Jadi kalau kita sudah memiliki sikap optimis, kita pasti dalam melakukan segala hal atau perbuatan itu pasti tetap semangat, kecuali itu perbuatan yang jelek, dan bisa melihat kesempatan
dalam keadaan atau kondisi. Bisa dicontohkan ketika kita belajar mengalami kesulitan, kita tidak bisa, misal dari kita belajar matematika atau apa, kita mengalami kesulitan dalam hitung-hitungannya. Nah, kalau kita sudah memiliki sikap optimis, itu pasti kita akan muncul dari dalam diri kita untuk perasaan mendorong kita untuk selalu bisa. Maksud bisa di sini apa? Kita harus bisa dari apa yang belum kita pahami dan belum kita bisa tadi, seperti itu. Kemudian ciri sikap ikhtiar itu sikap mau berusaha atau mau bekerja keras dalam menggapai cita-citanya. Yang pertama cirinya adalah itu tadi, bekerja keras dalam menggapai keinginan atau cita-cita. Kemudian disiplin dan tanggung jawab dalam segala hal. Ketiga, pintar dalam memanfaatkan waktu. Keempat, mau melawan sikap malas dalam diri sendiri. Nah, yang poin 4 ini adalah ciri yang paling bisa kita lihat dalam sikap ikhtiar, yaitu mau melawan sikap malas dalam diri sendiri. Karena sikap malas itu sendiri itu akan membawa kerugian yang besar atau dampak negatif bagi diri kita. Itu bisa menunda pekerjaan apa yang seharusnya kita kerjakan pada waktu itu. Untuk contohnya bisa lihat di gambar ya, sikap ikhtiar. Yang pertama itu ada gambar seorang nenek-nenek yang tetap berjualan meski usianya sudah tua atau di usia senja. Ini menunjukkan bahwa nenek tersebut masih bisa usaha atau berikhtiar dan tidak mau merepotkan orang lain atau tidak ingin meminta belas kasihan dari orang lain selama dirinya masih kuat untuk berusaha. Seperti itu. Selanjutnya adalah sikap tawakal. Sikap tawakal itu adalah sikap berserah diri pada Allah setelah kita memiliki sikap yang sebelumnya, yaitu sikap ikhtiar atau berusaha. Tawakal di sini adalah kita menyerahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu hal atau mengerjakan sesuatu. Selalu berdoa kepada Allah sebagai simbol hamba yang lemah. 3. Selalu bersyukur atas segala pemberian dari Allah. 4. Bersabar dalam segala hal. Nah, dari keempat ini yang menjadi poin utama adalah poin yang ketiga, yaitu selalu bersyukur atas pemberian dari Allah. Bersyukur itu bukan hanya kita dengan mengucap saja alhamdulillah, terima kasih ataupun semacamnya seperti itu, tapi bersyukur itu luas sekali. Bisa kita dengan bersedekah, dengan beramal, dengan beribadah, dan lain-lain masih banyak lagi. Sikap tawakal ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, khususnya bagi kita semua. Karena dengan sikap tawakal ini kita akan selalu merasa hamba yang tidak memiliki daya dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, itu tadi pelajaran kita pada video kali ini atau pertemuan kita kali ini. Tadi kita sudah belajar tentang hukum bacaan dari huruf lam dan ro, yaitu ada 2, tafhim dan tarqiq. Tafhim itu dibaca tebal, tarqiq itu dibaca tipis. Kemudian kita juga sudah belajar bersama tentang ciri-ciri sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ini adalah materi yang sambungan dari yang minggu kemarin atau video yang kemarin. Yang kemarin kita sudah belajar tentang Quran surat Az-Zumar ayat 53.
Quran surat An-Najm ayat 39-42 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 serta pengertian dari sikap optimis, ikhtiar dan tawakal itu tadi. Ya mungkin cukup sekian pertemuan kita pada video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.